Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dan dapat dengan mudah meneladani akhlak Rasulullah. Jadi malam Lailatul Qadar ini ada sejarahnya. Sejarahnya itu di saat Rasulullah sedang duduk bersama beberapa orang sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Kata Rasulullah, "Diperlihatkan hari akhir kepadaku. Dan aku ada melihat seorang nabi yang berambut panjang, yang kalau dia berdiri rambutnya itu menyentuh tumitnya, dan dia menggunakan pedang dari liha jamal, dari rahang onta, dan masuk surga sendirian." Itu yang membuat Rasulullah ketawa. Siapa dia ya Rasulullah? Nama nabi itu adalah Sam'un al-Ghazi. Jadi inilah nabi yang hari-harinya berjuang tetapi tidak punya pengikut. Nah, itu yang beratnya dakwah ini, Pak. Macam kami ini enak sekarang, Bu. Udahlah dalam masjid berasa lagi, Pak. Ada orang yang dengar. Tapi ini memegang pedang, berarti kan perjuangannya berat, Pak. Memang betul-betul berperang ya untuk mendakwahkan tauhid ini. Dan tidak ada pengikutnya. Salah satu sebab karena dia miskin. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang harta ini punya peranan penting. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi macam bapak ibu ini ada peluang untuk kaya-kaya, karena memang sebaik harta di tangan orang soleh. Besok di akhirat itu, Bu, ya, pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga orang mati syahid. Apa kata orang mati syahid? Jangan kami duluan ya Allah. Kalau bukan karena ustaz-ustaz kami tidak tahu keutamaan berjihad di jalan. Kami tidak akan berani masukkan ustaz kami terlebih dahulu. Begitu ustaz-ustaz mau masuk surga, kata ustaz-ustaz, jangan ya Allah, jangan kami. Kalau bukan karena orang kaya yang dermawan, kami tidak akan tenang dalam berdakwah. Karena yang mendanai siapa, Pak? Tentu orang yang berharta. Jadi akhirnya siapa, Bu, yang masuk surga dulu? Orang kaya yang dermawan. Dia masuk surga duluan. Sempatlah, Pak, tidak ada peran dermawan selama bulan Ramadan ini, Pak. Gimana coba? Apa ada orang ceramah di sini? Meloyo kami ceramah, ceramah dan terbayang tidak ada amplopnya dong. Pasti lemah, Pak. Bohong kalau tidak nih. Tidak akan semangat, Bu. Tidak ada makan, tidak ada minum, misalnya itu, Pak. Itulah fungsi orang kaya. Orang kaya itu, Bu, ya, lebih mudah untuk memberikan asbab hidayah kepada orang, duitnya, Pak. Macam di Masjid Jogokarian Jogja itu, kenapa sangat viral di Indonesia? Orang miskin itu didata, Pak. Saya pindah ke masjid itu, didata. Kenapa Bapak tidak ke masjid? Gimana kamu memikirkan ke masjid? Kami mencari dari pagi sampai malam, dapat aja sedikit. Berapa kebutuhan Bapak satu bulan? Sekian. Penghasilan Bapak berapa satu bulan? Sekian. Oke, masjid nanggung sisa. Tapi Bapak ke masjid. Jadi masjid nanggung ya, Pak. Apa tidak tenang deh ibadah, Pak, ekonominya aman? Nah, itulah guna orang kaya. Itu, Bu, makanya Masjid Jogokarian itu jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Karena ekonomi orang aman. Anak-anak muda, kalian mau ke masjid? Mau. Ini modal dari masjid 5 juta, jualan kalian dekat masjid. Dikasih modal. Itulah guna orang kaya. Lebih mudah mendatangkan asbab hidayah. Berdakwah lebih mudah dengan harta benda ini. Jadi tidak bisa disepelekan harta fungsinya di dalam pengembangan dakwah. Macam Rasulullah yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar Siddiq, itu miliarder tuh, Pak. Abu Bakar Siddiq berdakwah mudah, dapat Utsman bin Affan, dapat Abdurrahman bin Auf, miliarder. 10 di antara sahabat Rasulullah yang masuk surga adalah jutawan, orang kaya yang dermawan, yang menggunakan hartanya untuk Islam. Nah, lebih mudah memang kalau orang kaya itu dalam berdakwah. Sampai di Masjid Jogokarian itu, Pak, tulisan di parkirannya apa, Bu? Hilang mobil Bapak, mobil Ibu kami ganti baru.
Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti baru. Apa enggak aman orang sholat Pak? Bukan karena diganti sebetulnya, betul-betul dijaga. Betul-betul dijaga. Itu yang orang tentang kita aja ke masjid sekarang bawa sendal kiri sama kiri Pak. Sampai orang malingnya stres ya. Kiri sudah orang takut bawa sendal Pak. Pasti hilang. Nah itu yang dikhawatirkan orang itu. Nah jadi kalau misalnya kita berdakwah dengan harta agak lebih mudah. Di tengah masyarakat aja Bu, orang kaya sama orang miskin itu perlakuan orang masih berbeda. Orang kaya sedang makan kentut dia Pak, tidak akan ada yang komplain. Minta maaf dia Pak, Bu, minta maaf saya terkentut, saya tadi sakit betul perut saya. Bagus tuh Pak Haji. Orang aja di rumah sakit habis operasi nunggu kentut itu baru boleh makan. Tapi coba orang miskin yang kentut sedang makan. Maaf Pak, kentut kau tak ada otak, kau orang makannya. Lain orang. Jadi makanya jangan dikira Islam ini menyuruh kita miskin, tidak. Islam ini menyuruh kita kaya, tapi jangan terikat dengan harta kita itu. Bagaimana harta itu bisa berarti untuk orang lain? Contohnya orang terkaya di Mekah siapa Pak? Sulaiman Al-Raji, pemilik bank syariah terbesar nomor 1 di dunia, pemilik kebun kurma terluas di dunia, pemilik masjid terlengkap fasilitasnya di dunia, dan nomor 3 besar di dunia masjid dia. Ibu tahu tinggalnya di mana? Di pemukiman penduduk biasa. Uang untuk dia banyak, untuk makan, untuk istrinya, udah selebihnya bagi-bagi. Jadi tidak ada yang untuk dia. Bukanlah nanti Sulaiman Al-Raji gimana kehidupannya. Dia kaya tapi hatinya tidak terikat dengan kekayaannya itu. Nah kalau kita kadang yang harus kita ubah itu kadang ada orang terlalu dermawan pula di masjid macam dia pula punya masjid. Nah ini kadang yang tahannya. Dan itu kasusnya banyak di Pekanbaru kan Pak. Kalau dia yang banyak nyumbang di masjid, macam dia punya masjid, nah itu salah. Makanya dia harus sering-sering melihat sedekah para sahabat, mendengar sedekah para sahabat, mendengar sedekah orang yang lebih besar daripada dia. Contoh siapa Bu? Pak Hamzah Mu'alaf yang telah membangun 1000 masjid sendirian di Indonesia. Nah itu boleh dipelajari dia tuh, supaya dia tidak sombong jadinya. Pak Hamzah itulah Pak yang membuka warung 3.000 sampai kenyang. Jadi orang cukup bawa duit 3.000 makan sampai kenyang. Padahal dia beli makanan itu 15.000, cuman dijualnya 3.000. Udah berapa cabangnya di Jakarta? Nah, kalau orang-orang kaya yang dermawan di daerah tempatan, pelajarilah orang-orang yang lebih banyak sedekah daripada kita, supaya kita jangan terbawa ego. Oleh itu ibu Pak di masjid Pak, dampak orang macam ini Bu hancur mengurus hati pengurus buatnya. Dia tidak mengurus masjid Pak, tapi kekuatannya besar, pengaruhnya besar. Karena kan kami ini kan di beberapa masjid Pak, kasusnya sama semua. Dulu ingat saya ada donatur besar di masjid itu, dia punya lahan sawit cukup luas. Menjadi ketentuan Allah, anak perempuan donatur ini jatuh cinta sama imam masjid. Menurut kita kan bagus Pak, cuma bapak itu masih unsur duniawi, tidak setuju dia anaknya sama imam masjid itu. Walaupun dia udah rajin sholat, tapi pandangan dunianya masih besar. Kalau imam masjid ini dianggap suram gitu Pak, tidak banyak duitnya. Padahal Bu, tidak selamanya duit bisa membuat kita bahagia, walaupun itu sumbernya bagus. Contohnya jalanlah Bapak Ibu ke pengadilan agama, yang paling banyak bercerai 80% orang kaya, bukan orang miskin. Ada yang punya pembantu 8 di rumah, kolam renang di rumah. Orang Pekanbaru ini Pak, awalnya memang macam bahagia kita punya harta biasa. Tapi semua sebentar, kalau udah berharta betul kita biasa aja rasanya. Akhirnya kita butuh agama. Rumah tangga jauh dari agama itu tidak akan ada. Hampa rumah ini walaupun kita kaya raya. Nah, itu pernyataan orang yang kaya sendiri itu Pak. Nah jadi ada seorang ibu-ibu waktu itu Bu ya, cerita tentang menantunya. Waduh kama ini gini-gini Pak, menantu saya yang pertama tuh Ustaz tamatan Virginia Commonwealth University, bencong-bencong mulutnya ngomong gitu Pak. 12 tahun di Amerika. Kemudian menantu saya yang kedua tamatan Perth Australia, menantu saya yang ketiga dari Belanda. Nah menantu saya yang keempatnya gak sedih Ustaz, anak saya tuh Ustaz pula yang dipilihnya. Aku macam benar. Dia ngomong sama saya Bu,
Macam rendah sama dia Ustaz. Nah gitu juga bapak yang donatur tadi. Jadi dia tidak setuju anaknya sama imam masjid, diancamnya pengurus masjid. Berhentikan imamnya kalau anak saya nak nyumbang sini. Itu untung ketua masjidnya bagus pula Bu. Kalau memang bapak nak mau nyumbang lagi ya sampai di sinilah rezeki masjid dari bapak. Kalau kamu berhentikan imam kita tidak ada salahnya Pak. Wah betul-betul nak nyumbang bapak tuh, tapi Pak dibangunnya masjid dekat tanah itu dekat jadi. Sampai sekarang saya tak mau nyebut tempatnya Bu, tak begitu jauh sebetulnya dari sini. Dibangunnya masjid sehingga terganggu orang sholat sekarang Pak. Karena kan suara ini kan keluar nih. Saya jadi korban waktu itu. Pas imam sholat isya saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar lain kami. Dekat jaraknya. Jadi habis saya imam, saya bilang sama pengurus gini aja lah Pak, azan dan iqamah oke lah halah keluar toanya, yang kalau pas imam itu di dalam aja pakai. Jadi sama-sama terganggu. Sesat saya sholat dari dibuat. Kata pengurus lumayan tuh Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz lah, imam sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita. Aku saking dekatnya. Jadi kalau bapak ibu udah dermawan, udah kaya, lupakan. Maksudnya sudah membantu, lupakan. Harus belajar seperti itu. Kalau enggak ego kita jadi tinggi jadinya. Jadi harta ini perlu di dalam berdakwah. Jangan dibilang enggak perlu. Saya pernah mencoba Pak. Kan dulu dekat jalan Todak itu ada ojek pengkolan itu. Jadi saya tanya sama bapak, waktu itu penghasilan mereka 35.000 satu hari. Saya tanya, mau enggak dengar ceramah Pak? 3 hari dikasih 100.000 satu hari. Bergegas Pak, mau lah. Mendaftarlah 20 orang waktu itu untuk mau mendengarkan kajian selama 3 hari di kantor IKMI saya adakan Pak. Pengurus pun setuju pula. Kira enggak apa? Dananya dari mana? Nah, setelah orang tua mau, baru dana kita cari Pak. Saya hubungilah waktu itu yang punya toko Andala Sport, Pak Haji Fauzi. Habis itu yang kedua yang punya Bali Jewelry yang dekat mall, Pak Haji Muklis. Oke, start biar kami nanggung berdua. Nah, mereka nanggung berdua Pak selama 3 hari. Digaji tukang ojek itu 100.000 satu hari. Nyelang matanya dengan pengajian itu Pak. Jadi sebetulnya Bu, banyak orang yang ingin ke masjid. Banyak Pak. Cuman dia banyak pikiran ekonomi masalahnya. Kalau macam Bapak Ibu nanti khawatirkan ada ini. Cuman itulah kadang satu cara untuk menarik orang ke masjid. Maka kata Rasulullah, kadang kita harus menarik perut orang untuk ke masjid ini, ke hidayah ini, tarik perutnya, seleranya maksudnya. Ahad subuh berjamaah kenapa agak berhasil di Pekanbaru ini? Karena habis ceramah makan. Bukan orang nak terbeli makan tuh, cuman ada daya tarik Pak. Bukan terbeli orang lontong nasi goreng itu beli sama orang, cuman ada daya tarik tersendiri. Jadi itulah fungsi harta itu. Nah ini buktinya ketika Sam'un Al-Ghazi, seorang nabi berdakwah, tidak ada duit, tidak ada orang ikut, tidak ada pengikutnya Pak. Kita aja lah Bu, besok mau pencoblosan anggota dewan, yang satu jahat duitnya banyak Pak, yang satu baik tidak ada duit, yang menang yang mana? Yang berduit. Jadi maka kita perlu ada harta ini. Jangan dibilang tidak perlu. Nah setelah itu kelebihan dari Nabi Sam'un Al-Ghazi ini apa Bu? Dia itu memiliki kekuatan Pak yang tidak bisa dikalahkan. Jadi walau bagaimanapun dia dihajar, dia tidak akan kalah karena dia dikasih Allah kekuatan yang luar biasa. Sehingga raja merasa terganggu. Apalah jalan untuk menyingkirkan Sam'un Al-Ghazi? Akhirnya dapat cara Pak, bujuk istrinya. Nah, dipanggil istrinya, dibujuk oleh raja. Bisa kau mencari kelemahan suamimu, berapapun perhiasan dan harta yang kau minta akan kami berikan. Itulah pancingan hartanya. Akhirnya membelot istrinya Bu, mau dia mengkhianati suami. Dia tuh punya godaan uang. Istri Nabi Lut dulu baik, begitu dipancing dengan uang, dikhianatinya suami. Nabi Nuh istrinya dipancing dengan dunia, dikhianatinya suami. Begitu juga istri Sam'un Al-Ghazi begitu dipancing dengan uang, berubah hati. Nah,
Lihat kekuatan uang itu. Dasar kekuatan uang. Ada suami pulang tengah malam ngamuk istrinya, kurang ajar abang, dari jam 4 sore aku telepon dia tak angkat-angkat. Siapa betul yang abang telepon? Tidak berubah-ubah juga, umur udah tua, anak udah besar, macam-macam makin istrinya. Dibukain dompetnya, bu, minta maaf abang dek, tadi ada kerja di kantor, tidak boleh angkat HP, ini uang untuk adek. Cemas adek bang. Sebuah itu malah redam, redam. Itulah kedahsyatan uang. Jadi uang ini dibuat baik dia baik, dibuat buruk bisa buruk. Nah jadi bu ya, begitu dipancing istrinya langsung serta merta rela pak pakai nanti suami. Kau bawa rantai dari istana nih, coba kau ikat suami. Lemah dia atau tidak? Ah dikasih rantai dari kerajaan. Pas suaminya tidur diikatnya. Begitu sambung terbangun terkejut ya, siapa yang mengikat aku? Aku suamiku, aku hanya ingin seberapa besar kekuatanmu. Kalau ini kau ikat aku menggeliat dia patah, menggeliat dia patah rantai itu. Jadi kalau pernah Bapak Ibu nonton film Samson dan Delila, inilah Samson Al-Ghazi. Itulah Samson Al-Ghazi. Cuman kan kalau film Indonesia kelemahannya bulu ketiak, wah ya mana? Itu tidak benar, itu tidak benar. Jadi kalau sejarah sahih itu di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ini yang saya sampaikan adalah ilmiah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan Qisasul Anbiya karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi jangan kira saya mendongeng ya Pak ya, saya ini memang sirah, memang bidang saya, cuma saya bawa pakai bahasa saya supaya lebih mudah dipahami. Jadi begitu diikatnya lagi dengan rantai yang lebih kuat, ditanya lagi, kau masih ragu dengan kekuatanku istriku? Iya, aku hanya ingin tahu kau masih kuat enggak melepaskan itu. Wah, disentilnya rantai-rantai itu tanggal semuanya. Tidak ada yang bisa melemahkanku, karena aku memang dipilih Allah dan diberikan kelebihan kekuatan tubuh. Dirayu sama istrinya Pak. Ada enggak yang bisa melemahkan diri? Karena dirayu lewat luluh dia. Jadi memang yang namanya kita dirayu pasti senang lah. Makanya kebohongan yang dibolehkan dalam Islam ini, istri merayu suami, suami merayu istri, itu malah dianjurkan bohong. Istri udah tua dede, makin tua umur adek heran namanya makin cantik deh. Walaupun mau muntah kita mau tapi itu dibolehkan Pak. Itu dibolehkan Bu, bahkan tidak boleh jujur. Sampai Bu ya, walaupun suami bilang dek coba bersumpah kau atas nama Allah, kau betul tidak cinta sama Allah. Walaupun tidak cinta, boleh dikatakan cinta. Walaupun pakai kalimat demi Allah. Itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa kau dengan suami kau? Dia disuruhnya aku bersumpah Khalifah, aku benar-benar tidak mencintai dia. Jujur aku tidak cinta sama dia. Maka karena dia mau sama Allah, aku bilang aku tidak mencintainya. Marah Khalifah Umar. Untuk itu kau harus berbohong. Nah itu loh kebohongan yang dibolehkan, merayu dia loh. Suami merayu istri kan halal. Istri merayu suami pun halal juga. Istri dibelikan suami baju walaupun muak ibu dengan warna baju itu. Alhamdulillah Bang, kok tahu Abang aku suka betul dengan warna baju ini. Ke pasar pakai itu, gotong royong pakai itu, kakak pakai itu, olahraga pakai itu, malam tidur pakai juga itu. Suami senang hati yang dihargai betul sama istri itu pemberian. Padahal istri pakai itu supaya cepat hancur. Pakai pagi sampai malam. Ini cara ya Bu ya. Nah, dibolehkan. Nah, ketika istri Sam'un Al-Ghazi merayu suaminya lewat. Apa kata Sam'un Al-Ghazi? Yang melemahkan aku kalau kau ikat aku dengan rambutku. Itu yang melemahkan aku. Begitu dia tidur, digunting istrinya sebagian rambutnya, diikatnya ke badan Sam'un Al-Ghazi. Begitu bangun lumpuh, tak bisa apa-apa lagi. Tega kau mengginikan aku istriku. Aku hanya ingin tahu kekuatanmu. Apa lagi kekuatanku? Tidak ada lagi kekuatanku. Oh, melapor dia langsung ke kerajaan. Suamiku telah lemah. Aku telah mengetahui kelemahannya di rambutnya. Oh, dibopoklah Sam'un Al-Ghazi ke istana, disiksa sejadi-jadinya. Puas hati raja karena selama ini tidak bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi. Di saat itulah malaikat Jibril datang, kemudian membisikkan kepada Sam'un Al-Ghazi, apa yang kau inginkan saat ini?
Aku ingin Allah mengampuni dosaku dan mengembalikan kekuatanmu. Diizinkan oleh Allah, dikembalikanlah kekuatannya, dihancurkannya istana. Raja mati, istri belum sempat makan duit lagi Pak, mati juga. Istri mati, orang pokoknya yang di bawah istana itu mati semuanya, tertimpa bangunan dan sebagian melarikan diri kocar kacir. Setelah itu apa kata Sam'un? Ya Allah, akan aku tebus kesalahanku ini. Aku akan beribadah selama 1000 bulan. Aku akan berpuasa di siang hari dan berjuang di jalanmu selama 1000 bulan. Mendengar itu temenunglah sahabat. Umur kami tidak sampai seperti Sam'un. Sementara ibadah Sam'un segitu banyaknya Rasulullah. Apa mungkin bisa kita mengalahkan ibadah Sam'un lalu? Di saat itulah turun surat Al-Qadar ini. Kalau kita dapat satu malam aja, maka lebih baik daripada amalan Sam'un selama 1000 bulan. Nah, itulah keistimewaan yang dikasih Allah kepada umat Rasulullah ini. Cuman kita tentu cara mengejarnya ini, Pak. Cara mengejar ini yang salah satunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar itu tidak bisa dianggap remeh. Udah tahu orangnya, kalau kita tidak tahu artinya Ustaz apa yang kita istighfarkan, pokoknya banyaknya mengucap istighfar, pasti akan ada perubahan. Sama dengan orang Pak, malas tarawih tadarus Al-Quran, belum tepat tahsin lagi, malah terbata-bata itu pahalanya 2. Cuman kadang-kadang anak-anak malas sekarang tadarus di masjid, muak nengok nenek itu Ustaz, orang salah aja dibuatnya, keluar baru tertarik orang malah anak-anak malas gitu kan tuh patah dia. Sekarang ini memang bagus, banyak orang yang sudah belajar tahsin, tapi ingat, lain guru, lain cara pengucapan. Jadi harus kita memakluminya. Jadi sekarang ini Pak, akhirnya malas orang belajar Al-Quran, terlalu rumit. Nah, malah gitu. Coba lihat gaya guru-guru kita dulu. Dibiarinnya aja dulu. Dibiarinnya sampai dia sering kita dengar dia membaca itu Pak. Akhir tahu kita tepat huruf itu. Tidak ada yang seperti sekarang itu dipaksa, akhir tertipu. Sibuk di situ aja Pak. Akhirnya lemah orang. Sebulan orang belajar tahsin banyak mundur Pak. Di mana kelas tahsin? Yang abadi muridnya pasti mundur, tidak sanggup. Karena harus begini begitu, boleh itu bagus itu. Memang ada orang yang mencintai bidang itu, tapi kan nggak semuanya Pak. Makanya sering aja perdengaran. Kita aja kenapa bisa hafal zikir? Karena kita dengar imam dari kecil tuh dengar dia membaca zikir habis sholat, lama-lama hafal, kita tahu kita kalimatnya. Nah ini Bu ya, kita memperbanyak istighfar itu sampai kata Rasulullah akan dibukakan jalan keluar untuk segala kesulitan kita. Memperbanyak istighfar. Salah satu contohnya yang terjadi di kehidupan nyata ini, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, dia sangat ingin sekali pergi ke Syam. Tinggalnya di Irak, dia ingin ke Syam, ke Syria. Sementara dia tidak punya tujuan ke Syria tuh. Untuk apa? Mau ada famili di sana pun enggak. Tapi hati ingin ke situ. Akhirnya beres, dibawanya barang-barang, mulailah dia mengadakan perjalanan ke Syria. Dan setelah beberapa hari sampai di Syria waktu asar, sholat ada di satu masjid Pak. Setelah selesai sholat, kemudian dia baca Quran sampai menjelang maghrib. Begitulah betahnya ulama itu membaca Quran. Sebetulnya Bu, segala sesuatu ini diasikkan. Kenapa orang bisa main catur sampai 3 hari 3 malam? Karena asik. Gitu juga dengan baca Quran. Kalau udah kita asik kan, tidak ada masalah lagi Pak. Jadi asik, jadi dia tidak akan ngantuk mata lagi. Kalau kita kadang-kadang 5 ayat kita baca 11 kali muak ya, banyak jumlah muak daripada jumlah ayat. Karena tidak asik. Kalau biasa kan jadi asik sendiri dia. Nah setelah itu Pak, begitu dia sampai maghrib, setelah selesai maghrib dia baca Quran lagi sampai isya. Habis sholat isya tidur. Datang murid masjid, Pak, nggak boleh tidur sini Pak. Dia nggak tahu nih ulama nih Pak. Nggak boleh tidur sini Pak. Keluar Bapak. Saya musafir. Nggak boleh Pak. Pokoknya Bapak keluar. Nggak boleh tidur di masjid. Nah itulah kerendahan hati ulama Pak. Tidak mau dia mengatakan siapa diri dia. Karena kalau dikatakannya pasti nanti anaknya ketakutan, malu. Nah, itu yang ditimbang-timbang Pak.
Kalau kita tahu kok siapa aku, nanti kena pecat kalau percaya. Jadi susah Pak. Agama ini Bu ya, kalau untuk belajar agama 2 tahun bisa putus Pak. Tapi belajar Anda memahami orang itu bisa belasan tahun. Nah itulah yang dipelajari dari ulama itu. Mereka dipikirkannya Pak. Contohnya Hatim Al-Asom. Sebetulnya namanya Hatim Pak. Al-Asom itu artinya tuli. Padahal dia ulama yang mendengar, tapi dia digelari Hatim Al-Asom. Gara-gara apa? Dulu kan tak pakai mic kita ceramah. Jadi orang bertanya itu kan maju. Jadi ada ibu-ibu maju bertanya, Bu, kentut ibu kuat. Supaya ibu tidak malu, apa kata Hatim ini Pak? Bu, tolong diulang lagi pertanyaannya, saya agak peka. Hilanglah malu ibu ini. Nah, sejak itulah namanya Hatim Al-Asom. Begitulah memikirkan jangan sampai orang malu. Nah itu adab tuh Pak. Makanya kalau itu hanya bisa dipelajari di pesantren. Nah kalau yang seperti itu. Karena kalau di pesantren itu Bu ya, jauh kiainya lagi berhenti semua itu. Diam. Sampai kiainya jalan, begitulah diajarkan untuk menghormati itu. Nah jadi akhirnya keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal ini Pak. Diterimanya aja takdir tuh dia lah, nggak usir lah. Dibentang ya tikarnya di teras masjid, datang lagi gurin yang sama. Bapak dengar nggak Pak? Nggak boleh tidur di masjid, kan masjid itu nggak boleh. Keluar Bapak. Oh iyalah katanya digulungnya tikarnya Pak. Rupanya nampak sama tukang roti di sekitar masjid itu. Dipanggilnya Pak, sini. Bapak nggak boleh tidur di masjid. Tidak. Kalau gitu tidur di tempat saya aja Pak. Kamar sudah saya bersihkan. Makan Bapak dulu ya. Itulah Bu. Kalau kita rajin ibadah, takdir buruk apapun yang menimpa kita pasti jadi baik. Tak perlu kita khawatir. Pokoknya apapun yang kita alami pasti akan baik ujungnya. Ini contohnya diusir dari masjid, justru dapat tempat tidur yang lebih baik, dapat pula makan malam. Diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, selama orang ini membuat roti itu, mulutnya senantiasa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tidak berhenti. Akhirnya tanya Imam Ahmad bin Hanbal, udah berapa lama kau beristighfar? Sudah lama Pak. Pokoknya kalau saya di luar sholat, hanya istighfar inilah yang selalu saya amalkan. Apa yang kau dapatkan dari istighfar yang kau lakukan? Wah banyak Pak. Kadang baru terpikir sesuatu itu dikabulkan oleh Allah. Ada enggak permohonan kau yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada satu lagi Pak. Apa itu? Aku sangat ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin dia tidur di tempat ini dan makan bersamaku. Di situ terdiam Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti gara-gara istighfar kau sampai di mari. Nah, itu Pak. Jadi kalau suami tidak pulang-pulang istighfar katanya, pasti balik. Payah dia duit ngasih, tidak perlu mencak-mencak, istighfar kan aja. Nah, itulah dasarnya istighfar. Kalimat istighfar itu yang menuntun hati kita menjadi baik. Asal banyak kita menyebut-nyebut nama Allah ini, datang pengaruh itu ke jiwa kita pasti. Karena memang Allah menyuruh kita banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Jadi apapun itu pasti akan menyejukkan jiwa. Itulah kedahsyatan istighfar. Dan kejadian ini terjadi di India. Ibu-ibu miskin, anaknya sakit tulang, sementara dokter itu hanya ada di ibu kota. Kalaupun ada dokternya, biayanya pun tidak ada. Apa cara Allah menolong dia? Ibunya amalannya istighfar aja Pak. Rupanya adalah pertemuan dokter-dokter tulang di India itu di satu tempat, tapi bukan di tempat dia. Entah mengapa hujan dilebatkan oleh Allah sehingga mau tidak mau transit di daerah itu Pak. Dan tidak bisa meneruskan perjalanan dengan pesawat, harus lewat jalan darat saking kuatnya hujan. Sampai patah wiper mobil itu di jalan. Karena saking kuatnya kata dokternya, udah jangan diteruskan, kita berhenti aja dulu. Pas berhentinya berteduh di rumah, ibu yang anaknya sakit tulang, diantarkan Allah dokter ke rumahnya. Sampai dokter tanya, kenapa anak ibu? Dia sakit tulang. Wah langsung dokter tuh memeriksa ya Pak. Nah itulah kuasa Allah itu ibu ya. Sama dengan orang mengatakan, bukan orang mengatakan, Rasulullah mengatakan, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Tidak mungkin Rasulullah bohong itu Pak. Makanya di Arab Saudi kita tidak akan pernah menjumpai rumah sakit itu antri, tidak akan pernah. Dokter Bu di Mekah itu tidur tuh Pak. Di Madinah itu perawat tidak ada kerja Bu, pasien tidak ada.
Pas datang jamaah Indonesia lah Pak, agak hidup darah terus. Awalnya kerja. Ini semenjak orang nggak umroh haji ini Pak, wah nganggur dokter di sana. Yakin saya nganggur. Sedangkan hari biasa sudah nganggur Pak. Karena apa Bu? Di sana itu udah sakit-sakit badannya Pak, sedekahnya lebih besar daripada biasa. Itu terus amalan mereka tuh Pak. Pokok kalau udah sakit-sakit malah berapa ada duit keluarkan untuk sedekah. Baru hari ini Pekanbaru nenek-nenek Pak, udah diponis 7 hari lagi cuma umurnya. Di teleponnya Ustaz Abdul Somad Pak, lewat siapa gitu ya Pak. Dibilangnya puas, saya ada uang 80 juta. Daripada saya mati, hartanya juga tidak ada gunanya, saya mau berwakaf di tabung wakaf rumah. Bisa nggak dijemput ke rumah sakit? Nah, datang puas dengan beberapa orang ke rumah sakit. Diserahkan nenek itu uang 80 juta. Sampai sekarang hidup nenek itu Pak. Hidup nenek itu berhasil operasinya Pak. Hidup sehat walafiat. Nah, itulah dasarnya sedekah. Ini sakit kita diabetes, sedekah 10.000 banyak banget bisa Pak. Imbangilah. Kalau sakit keras, perbanyak sedekah. Nah, jadi itu sama Bu, tidak ada amalan yang tidak berbuah Pak. Nah, tidak ada amalan yang tidak berbuah. Nih istighfar inilah, kejarlah dengan istighfar, perbanyaklah Bu. Itu tuh yang menuntut kita menjadi baik. Karena ingat, sebesar apapun itulah Allah nih Bu ya. Sebesar apapun kesalahan kita, siapapun kita di masa lalu, menggunung dosa itu dengan istighfar Allah ampuni semua. Beda dengan manusia Bu, 1000 kebaikan yang kita buat, satu kesalahan habis 1000 kebaikan. Jadi buat apa lagi kita cari ridho manusia Pak? Mending cari ridho Allah lagi. Jelas banyak kesalahan bisa diampuni Allah. Di mata manusia ini kita tidak akan pernah bisa memuaskan manusia, tidak akan pernah memuaskan manusia. Sehingganya banyak orang mencoba memuaskan manusia selama dia jadi pengurus. Misalnya ada bagi-bagi beras, bagi aja lah semua nanti daripada ribut. Nah itu akibatnya Pak. Karena Pak ingin orang puas, mana bisa, tidak bisa Pak. Di mata manusia ini Bu, apa aja salah. Itu yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Ada keledai, naik dia sama di punggung keledai itu berdua anaknya. Jalan, datang orang kampung satu, Pak berat keledai itu, turunlah satu. Turun anaknya, lewat di kampung satu lagi. Ini bapak tidak ada otaknya, anak suruh jalan dia di atas. Akhirnya naikkanlah anaknya ke atas. Lewat lagi kampung satu lagi, anak durhaka kau ya, bapak kau jalan di bawah, kau naik di atas. Akhirnya apa bukti gendongnya keledai itu dia agak ngikut kata orang. Akhirnya kita salah jadinya. Jadi di mata manusia ini tidak ada kita yang sempurna. Ustaz Somad aja yang nikah orang yang ribut. Masalahnya Ustaz anak gadis dapat sama dia kan sama sebaya anak itu, nanti dapat dia janda. Awak terkenal janda lah yang dicari. Kan serba salah. Tidak ada Bu, pokoknya manusia ini tidak usah didengarkan betul. Karena kita tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Nah itu Bu ya, harus kita tahu. Istighfar ini sebanyak apapun kesalahan kita, siapapun kita di masa lalu. Makanya Allah kadang dikasihnya kita sakit Pak, itu untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Waktu bapak muda dulu Pak, kan bapak banyak juga perempuan yang suka sama bapak iya kan tuh bapak tinggalkan. Nah itu kan ditebus dosa. Macam ibu dulu Bu kan, abang ini Bu iya kan juga, ini Bu iya kan juga, duitnya ibu terima, akhirnya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Nah, akhirnya dia stres, itu kan dosa masa lalu. Berapa tahun ibu nak pakai jilbab dulu, sholat udah, jilbab belum. Dulu kan orang tak tahu hijab besar ini, jilbab jilbab peta aja karena leher nampak. Itulah dosa yang harus kita tebus-tebus itu. Dan itu untungnya Bu. Yang kedua, kita punya amalan di bulan Ramadan ini, yaitu zakat. Zakat itu kan mensucikan hati tuh, mensucikan diri Bu. Ada kita menghibah orang di bulan Ramadan itu pandang mata. Nah, dengan zakat yang sedikit itu loh bisa mensucikan jiwa. Tapi saya syukur juga ya banyak pakai beras ya Pak ya. Alhamdulillah lah, memang itulah sebetulnya zakat fitrah, bukan pakai uang. Kalau pakai uang tuh bahan pokok bukan jadi makan, jadi PCD dia nanti Pak, jadi kursi. Ya kan kalau dijadikan duit Pak. Tapi kalau jelas makan kan untuk dimakan. Nah ini mudah-mudahan berkah loh, kita berzakat fitrah dengan beras. Kalau ada zakat mal pakai uang, nah ini uang. Nah ini zakat, walaupun sebetulnya boleh diganti dengan uang, tapi lebih afdol kita dengan makanan pokok. Nah itu untuk mensucikan jiwa kita.
Sampai apa kata seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa hati aku ini keras? Udah rajin sholat hati keras juga. Kan kita ini banyak juga Pak, sholat udah rajin ego tinggi Pak. Nggak diterima pendapat pindah di masjid lain Pak. Kan banyak masjid sini, pindah di masjid Abu Bakar, pindah di masjid Subirin ya Pak. Kenapa bisa seperti itu? Kata Rasulullah, tahukah kau untuk melunakkan hati? Beri makan fakir miskin. Itulah cara untuk melunakkan hati. Beri makan, bukan beri uang. Beri makan. Nah, itulah dengan beras kita juga ya. Beri makan orang miskin. Itu bisa melunakkan hati kita. Jangankan ke manusia lagi Bu, kucing aja kita kasih makan, berubah hidup kita dibuatnya. Kalau maka banyak sekali pelihara kucing gitu Pak ya. Itu karena terasa di perubahan ke dirinya. Kucing kan halal, bagaimana kalau anjing? Ingat dalam hadis Bukhari, seorang pelacur kehausan di tengah padang pasir, turun dia untuk mengambil minum, begitu sampai di atas dia lihat ada anjing yang kehausan, dia kasih anjing itu minum. Apa kata Rasulullah? Diampuni Allah dosa-dosa. Tapi pelacur jangan asal dengar ini aja, takut Pak ada nanti terdengar di toa Pak. Itu caranya rupanya. Habis kita pelacur kasih minum anjing, itu kan katanya Pak. Jadi itulah dasarnya Bu, amalannya sedikit. Makanya kalau mayat dihidupkan lagi dia ke bumi ini mintanya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin sedekah, bukan ingin sholat. Sedekah inilah yang bisa menutup amalan-amalan kita yang kurang, insyaallah. Baik, sudah jam 3. Lebih kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.